yang pertama harus kita lakukan menurut ajaran kami adalah kenali dulu. Karena dari kenal maka akan timbul rasa sayang. Dari sayang akan timbul rasa cinta. Tak kenal maka tak sayang. Kan seperti itu. Kita harus kenali dulu. Setelah cinta putus ya. Ya, lara hati. Salam pemuda. Ya, hari ini kita berjumpa dengan dalang yang cukup fenomenal. Dalang gokil. Nah, khususnya di dunia anak muda ya. Ya, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Kenapa bisa menggemari yang dianggap usang untuk hari ini? Monggo Mas, perkenalan sampean. Perkenalan teman-teman, nama saya biasa dipanggil Mas Wid. Mas Wid itu ada kepanjangannya Mas Wijanarko sebenarnya. Cuma nama panjang ini mutlak diberikan oleh orang tua saya karena memang nama Wijanarko ini diambil dari salah satu anak dari Pandawa. Itu. Jadi memang ada sejarahnya Mas. Sejarahnya itu ya yang namanya orang tua kan, kalau orang Jawa mengatakan asmo kenarya jopo. Nama itu adalah sebuah doa gitu. Jadi harapannya ketika orang tua saya ini memberikan satu nama itu mempunyai doa yang terbaik untuk anaknya gitu. Luar biasa ya. Panjenengan boten tanglet kula. Enggak, saya enggak tanya. Oke, untuk kawan-kawan semua ya, untuk hari ini saya Anes ya. Di sini kita punya program berdua khususnya dengan Mas Dalang Wijanarko tadi yang selalu membawa dari tadi Mas ciri khasnya. Iki sopo sih sebenarnya? Sing mbok gowo ket mau lho, mbok pentang-penteng gorene lho. Ini Bagong Mas. Bagong itu ada keunikan sendiri dari Bagong. Kenapa saya suka Bagong? Karena Bagong ini gimana ya? Kalau misalnya kita lihat Bagong itu yang menggambarkan rakyat kecil gitu. Rakyat kecil yang sebenarnya kalau rakyat kecil itu kalau sudah marah ya koyok Bagong yang biasa dibawa dengan senior-senior saya. Mas almarhum Seno itu juga membawa Bagong. Kenapa Bagong? Karena memang Bagong ini bisa frontal. Bagong ini lahir, dia tidak dilahirkan, tapi bahkan Bagong ini tidak juga sebenarnya tidak juga memiliki bapak dan ibu. Karena Bagong lahir ketika Semar waktu pertama kali turun ke dunia. Jadi Bagong Semar itu turun ke dunia, terus Semar ini nggak punya teman. Nah, oleh Sang Hyang Widi atau Sang Pencipta itu diciptakanlah sosok si Bagong dari bayangan si Semar itu tadi. Jadi artinya Bagong ini adalah salah satu bayangan dari Semar. Bayangannya Semar ini diciptakan ya jadi Bagong ini. Terus karena nggak mungkin dong mau orang ngomong Semar itu adalah bayangan Bagong, Bagong itu adalah bayangan Semar, ya nggak mungkin. Makanya Semar mengangkat Bagong sebagai putranya. Gitu. Oh gitu. Jadi dianggap sebagai anak lah ya. Ya. Nah, sebagai anak. Ini yang menarik dari tadi saya perhatikan ya, Mas Wijanarko ini pegang. Ini kan ada dua. Nanti yang hijau-hijau biru ya. Nanti belakangan lah ini. Yang menjadi ciri khas khususnya yang sampai saat ini mungkin kalau saya ini kan meskipun wong Jawa, tapi kayak kurang begitu awam mengenal dunia perwayangan. Nah, jadi yang bisa teringat khususnya pada hari-hari ini ya, generasi anak ini, ciri khas Bagong ini pripun Mas? Kalau ciri khas Bagong itu adalah sosok yang terakhir. Kalau di dalam guyonannya itu ada. Misalnya dia dikatakan Ponokawan. Pono itu adalah Ponokawan itu adalah Pono itu adalah ngerti, kawan itu adalah teman. Jadi ngerti pada temannya. Jadi yang jelas meskipun mereka itu berantem, bertengkar dan lain sebagainya, itulah pemanis untuk Ponokawan itu gitu. Terus kenapa kok Bagong? Kalau dalam filosofi itu ada Ponokawan itu Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Semar itu eseme kang tasah samar. Jadi jadi esem senyum yang tidak kelihatannya senyum tapi kalau didekatin dia tuh kayak nggak senyum gitu loh. Nah, terus Gareng, kalau bahasa zaman dulu ada bahasa guyonannya
bahwasannya Gareng ki barang ombo sing dijereng gitu. Barang ombo sing dijereng. Itu. Jadi sebenarnya barang ombo sing dijereng ini apa gitu. Kalau misalnya kalau sudah Semar itu dikatakan mesa-mesem ning jero kamar. Jadi Gareng itu barang ombo sing dijereng. Kalau sudah mesa-mesem ning jero kamar, tahu kan sih pengantin baru. Kalau pengantin baru itu kan kalau di dalam kamar ya udah senyum udah pengantin baru kan gitu. Terus Gareng barang ombo Amet Mas ya. Guyang ora gendeng ya. Ya artinya memang benar-benar lawakan ataupun guyonan zaman dulu itu sebenarnya apa ya, frontal mental dari seseorang yang bahwasanya dunia ini kalau tidak misalnya nggak tersenyum itu apalah daya. Ya orang kayak kalau misalnya nggak punya senyum kayak apa sih? Orang di dalam agama saja sudah banyak dikatakan toh senyum adalah ibadah, ya kan? Gitu. Jadi setelah barang jembar sing digereng atau gareng itu tadi, terus ada Petro. Petro itu kalau untuk malam pertama itu kecepet Petro itu maksudnya. Aku mikirnya lain loh. Ya ini kenyataan, ini adalah sesuatu hal yang nyata gitu. Terus guyonannya seperti itu Mas. Terus Bagong itu obai bokong. Obai bokong. Artinya dalam segi positifnya bahwasannya kalau sudah Semar itu menjadi suatu eseman atau senyum yang menyamarkan dirinya, bahwasannya si Semar ini kelihatan senyum tapi sebenarnya dia tidak senyum tapi seperti senyum gitu. Jadi tidak seperti apa yang sesungguhnya gitu. Terus Gareng itu ada sesuatu hal yang berbeda Mas. Gareng itu meripatnya atau matanya itu kero, terus tangannya ceko, terus kakinya sik Mas. Kero karo ceko ya Mas. Ceko beda. Kalau kero kan ada kelainan dalam mata atau kelainan dalam mata misalnya yang sebelah sini melihatnya ke sana, yang sebelah sini di tengah. Gitu itu biasanya enggak lurus lah ya. Enggak lurus. Terus ceko itu maksudnya dia ini memang punya kelainan di tangan, itu ceko. Gitu. Jadi modelnya itu seperti inilah, gini. Oh, terus ya. Kalau kakinya itu nggak bisa lurus juga, nggak normal seperti yang umum. Jadi jinjit. Jadi nggak bisa napak, tidak bisa. Dia jinjit dia. Nah, kenapa kok digambarkan seperti itu? Gareng itu penggambaran bahwasannya Gareng itu tidak suka melihat sesuatu hal yang negatif. Kenapa dia kero itu? Karena Gareng tidak suka melihat sesuatu hal yang negatif. Gitu. Terus kenapa dia tak digambarkan tangan ceko? Karena dia tidak suka mengambil yang bukan haknya. Gitu. Terus dia digambarkan dengan kaki yang jinjit. Gitu. Jadi tidak napak semuanya gitu. Kenapa seperti itu? Karena Gareng adalah salah satu contoh sosok yang tidak suka membawa dirinya ke dalam dunia maksiat. Gitu. Oh ya. Jadi kalau boleh saya ini ya rangkum dari penjelasan Mas ya Wijanarko. Jadi memang sosok dari Gareng ini sebenarnya luar biasa. Jadi untuk para generasi muda ya, khususnya hari ini ya, anak milenial ya bisa disebut ya. Jadi bisa melihat ya dari sifat-sifat yang luar biasa dari seorang Gareng. Ya, jadi kalau kita berbuat yang melihat sesuatu yang tidak baik ya kan, jadi matanya tadi dicontohkan oleh ya si dalang milenial ini kero. Nah, jadi untuk tangannya sendiri kan kalau ya ini kan untuk yang suka mengambil ya, barang yang mengambil yang bukan haknya. Ini jadi yang begitu. Jadi ya luar biasa ini. Mas ini terus, untuk wayang. Beda lagi kalau dengan Petro. Petro itu dikenal dengan kantong bolong. Apa mana itu Mas? Kantong bolong itu kantongnya kita itu bolong. Setiap kita masukin uang otomatis jatuh dong. Gitu. Jadi boros. Ya? Gambaran Petro itu gambaran boros. Jadi makanya Petro itu enggak sering punya uang banyak. Tapi sosok Petro ini bisa mencukupi keluarganya. Gitu. Artinya ketika seseorang itu boleh boros, tapi tetap harus bertanggung jawab pada keluarganya. Seperti itu. Itu kalau Petro. Nah, beda kalau Bagong. Bagong tadi kalau di Jarwo Dosok dikatakan obai bokong kan gitu. Obai bokong maksudnya apa? Bagong ini adalah sebagai panutup, pelengkap dari Punokawan. Gitu. Pelengkap dari Punokawan yang meskipun Bagong ini lahirnya pertama kali berbarengan dengan si Semar gitu.
Tapi karena Bagong ini sifatnya itu masih kekanak-kanakan, terus dia ya di dalam satu keluarga itu dijadikan yang nomor 3 seperti itu. Karena gambaran-gambaran dari Bagong ini sendiri ya frontal. Bagong itu kalau suruh frontal sekali. Dia berani dengan siapapun. Karena dia memang sudah tahu bahwasannya Bagong ini adalah putra atau bayangannya dari Semar gitu. Bahkan dengan dewa-dewa pun kadang-kadang dia berani gitu. Kenapa seperti itu? Karena dia sadar juga saya ini dari bayangannya Semar. Dan mereka bertiga adalah sosok yang sangat luar biasa sekali ketika membela orang tuanya, yaitu si Semar. Gitu. Jadi Bagong ini di sisi lain ya, di sisi lain yang bisa dianggap kalau hari ini itu yang mungkin bahasa yang mudah dipahami ya, selengean. Ya, merasa bahwasanya dia ini adalah ya orang yang besar, tinggi, wibawa tinggi, jadi dia menganggap semuanya ya sama. Sakarepe dhewe ngono Mas. Jadi ngono kuwi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi iki menarik Mas. Jadi wong nom ya Mas Wijanarko ini masih muda, terus menggeluti dunia wayang dan sampai hari ini kan tadi menjelaskan luar biasa Punokawan, terutama ya karakter Bagong ini. Ini yang menjadi menarik buat saya cara pribadi, Mas. Panjenengan ya, sampean itu bagaimana budaya wayang ini untuk dikenalkan di dunia milenial? Apalagi kan ya kadang-kadang ya amit nggih Mas. Kula mesti wong Jawa kadang nyawang kuno. Iku senengane mbahku. Nah, iku piye Mas? Jenengan lah niku. Sebenarnya ada sesuatu hal yang simpel sih di dalam kata kuno. Kuno itu kan zaman dulu, itu pasti. Ya. Nggak mungkin kuno itu zaman sekarang kan gitu. Kuno itu pasti zaman dulu. Cuman zaman dulu yang dikatakan kuno, kalau orang yang zaman dulu mungkin tidak mengatakan kuno. Nah, mereka mengatakan kuno di zaman sekarang, maka di tahun 2030 mereka juga akan dikatakan kuno. Oh iya. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang zaman dulu kan seperti itu. Gitu. Nah, sekarang begitu kita melihat bahwasannya kalau di dalam wayang itu berbeda dengan satu ajaran yang sering kita dapatkan. Contoh, misalnya kalau di dalam pewayangan itu ada unsur tontonan ya tuntunan. Suatu tontonan yang bisa dijadikan tuntunan. Jadi setiap dalang itu lakon kehidupan lah ya. Menceritakan tentang satu kehidupan dan di situ banyak ilmu yang harus kita terima gitu. Jadi anak muda zaman sekarang ya sulit untuk mendapatkan satu ajaran-ajaran itu karena tidak memahaminya gitu. Terus bagaimana sih kita mempublikasikan, mencoba untuk mengenalkan kembali kepada warga milenial ya, saya katakan warga milenial itu anak muda yang susah banget untuk mengenal bagaimana itu wayang, bagaimana itu sejarah tentang pewayangan, bagaimana cerita-cerita tentang pewayangan yang notabene zaman sekarang ini wayang banyak menggunakan kata hong, terus kata-kata dan lain sebagainya. Itu kan banyak dikatakan bahwasannya wayang nih Hindu nih, wayang nih masih zaman dewa-dewa lah, sedangkan zaman sekarang kan banyak banget nih nggak pakai dewa, nggak pakai gitu kan. Musyrik udahan gitu kan. Kita mencoba mengenalkannya dengan cara mencapai kepada seni yang lebih kemilenialan lagi. Misalnya memperkenalkan Bagong ini dengan secara ya Bagong yang notabene memang Bagong ini ya dalam tanda kutip dia bukan dari kalangan Hindu saja, karena wayang itu hanya satu gambaran gitu, gambaran dari kehidupan manusia itu sendiri. Kalau sudah gambaran itu mau dimanapun bisa, mau apapun bisa gitu. Jadi mau menggambarkan tentang orang-orang yang teman-teman agama Hindu juga bisa, agama Buddha juga bisa gitu. Jadi dia adalah satu media. Wayang itu adalah satu media. Dulu waktu zaman Sunan Kalijogo, wayang juga dijadikan sebagai syiar agama Islam. Kan begitu. Karena wayang adalah digunakan sebagai media tontonan juga tuntunan.
Menarik Mas, sampai merinding saya ini. Asik. Ini serius ini. Saya ini izin tadi pegang wayang Mas. Ini aduh ini sahabat nih semua ya, konco-konco kabeh. Merinding saya ini ngomongin wayang ini. Ini sungguh luar biasa ya. Sebagai orang muda, ini izin Mas. Siap. Karena ini sebagai orang Jawa, saya juga mengenal ya, maksudnya sedikit mengenal. Maksudnya kalau wayang itu dalam tanda kutip, mohon maaf nih Mas, dianggap mistis. Iya. Entah ini beneran enggak atau apa, tapi fakta ini saya beneran merinding baru nyekel tok. Nah ini loh, ya kan, gemeter toh. Nah, jadi ini Mas, menarik ya untuk khusus pewayangan, khususnya di dunia milenial hari ini, dan pengenalan mengenai Punokawan ini kan luar biasa. Bagaimana kita bisa ya berteman ya, berteman, bersahabat. Tadi kan jadi jelaskan tadi bahwa laku atau tuntunan ini kan luar biasa. Jadi budaya yang harus kita lestarikan, budaya yang harus kita jaga sampai detik ini dan mungkin sampai kapanpun. Yang menarik buat saya tadi Mas, jadi kuno itu kan disampaikan pada saat dahulu. Mungkin hari ini kita yang menganggap kuno, yang budaya kita atau pakaian kita seperti ini 30 tahun lagi dianggap kuno. Akan dianggap kuno, pasti. Ini menarik Mas. Tapi kan ada bahasa mengenal ya, sejarah itu akan berulang. Nah ini pripun untuk menjaga ya, paling enggak ya sebagai dalang milenial yang bisa mengenalkan dunia pewayangan, khususnya pada anak-anak sekarang yang menganggap ya, maksudnya mungkin apa, wayang digital. Nah ini bagaimana tanggapan Mas Widjanarko? Kalau masalah terkait dengan wayang digital, terus pengenalan wayang yang santai Mas. Rinding ya? Nggak kayak gitu juga lah. Jadi banyak sekarang teman-teman dari dunia pewayangan, pecinta pewayang itu yang banyak mengenalkan terkait dengan wayang digital, wayang digit, terus banyak dari wayang sastra rupa juga. Mereka coba mengenal kembali, mengulas kembali terkait dengan wayang-wayang milenial zaman sekarang. Cuman dari sisi lain, bahwasannya kalau kita mau benar-benar mempertahankan atau mempertahankan dari kebudayaan wayang itu, yang pertama harus kita lakukan menurut ajaran kami adalah kenali dulu. Karena dari kenal maka akan timbul rasa sayang. Dari sayang akan timbul rasa cinta. Tak kenal maka tak sayang. Kan seperti itu. Kita harus kenali dulu. Setelah cinta putus ya Mas? Ya, lara hati. Enggak. Jadi kalau sudah kita mengenali dan mencintai, kalau orang sudah mencintai, sulit untuk menghilangkannya. Cinta itu sulit untuk dihilangkan. Kenapa sih? Kalau sudah kita bahasanya bahasa cinta, ini sudah berbeda dengan bahasa-bahasa lain, gitu. Kita harus kenali dulu. Jadi kita kalau sudah mengenal wayang, coba untuk mengenali. Setelah kita sudah mengenali, baru kita pasti akan timbul rasa sayang itu. Kita mulai bertanya apa, bagaimana, terus kita ketika sudah sayang itu menarik. Kenapa banyak milenial yang tidak tertarik? Karena pada dasarnya dari segi bahasa yang mereka dapatkan dari bahasa pewayangan dengan bahasa mereka sudah berbeda. Kita samakan bahasanya. Ketika kita samakan dengan tidak mengilangi norma-norma dan makna-makna yang sesungguhnya di dalam pewayangan, ya mereka akan menerimanya sama seperti itu. Begitu mereka sudah menyayangi, mereka sudah mencintai, maka rasa itu tidak akan mudah hilang, gitu. Karena bahasa cinta, bahasa sayang itu tidak mudah untuk dihilangkan. Jadi misalnya kalau kita belajar terkait misalnya ada tanda kutip, ada beberapa yang istilahnya lagu itu tidak diperbolehkan. Lagu itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena pada dasarnya itu dalam hukumnya mereka taruhlah musyrik atau diharamkan atau seperti itu. Nah, kalau di dalam hal itu
kalau sesuai dengan ajarannya, menurut saya ya silakan karena itu ajaran mereka, kan seperti itu. Kalau bagi saya. Cuman kalau kenapa saya menangkapnya ya, itu sudah bukan satu bahasa ajaran lagi. Itu sudah bahasanya bahasa cinta. Kalau sudah bahasa cinta, wah luar biasa. Gitu. Nah, kita nanti kalau sudah mengenal wayang itu bagaimana, terus apa yang bisa dipetik dari wayang itu, ajaran apa yang bisa dipetik dari wayang tersebut, bagus atau tidak, yang bagus dibawa, yang tidak ditinggalkan. Nah, disitulah kita akan mengerti dan kita akan benar-benar cinta terhadap wayang. Nah, cinta terhadap budaya atau pakliran wayang. Kalau sudah cinta, wah ya sudah, itu sudah bahasa terakhir cinta itu. Ya, jadi untuk para penonton semua ya, khususnya anak-anak muda, jadi harus mengenal namanya bahasa cinta. Jadi harus mencintai terlebih dahulu ya. Jadi bisa melestarikan. Iya. Makanya kan kalau kita sudah cinta menikah melestarikan. Melestarikan. Anak gitu loh. Nah, Mas, ini yang menarik dari tadi. Ini wayang, ini dari kulit ya? Ya, dari kulit. Biasanya dia kulit sapi ataupun karena kalau kulit kambing itu kan tipis. Biasanya dia dari kulit sapi atau kulit kerbau. Lebih awet ya. Nah, dalam pewayangan sendiri itu kan bahasa ya. Ini saya ini bukan menguji dalang, tapi kan pengen melihat ya antara dalang berdialog. Nah, ini kan membawa dua wayang. Nah, ini nanti bisa dikenalkan sedikit aja karena saya gemeter ini serius, nggak tahu kan kalau ini kan mungkin yang sahabat-sahabat atau saudara-saudara teman-teman yang dari Jawa mungkin tahu lah ya secara filosofi dan lain-lain karena kan ada namanya ruatan, ada yang namanya inilah ya. Ini monggo Mas izin loh. Ini yang penting pulang dari sini saya selamat kan? Siar ya, kalau yang namanya wayang itu bisa dibawa kemanapun tempat berada. Misalnya kita bisa siarkan tentang apa sih, tentang kebudayaan, tentang era modern, ataupun tentang misalnya politik, ataupun tentang agama, ataupun tentang apa. Banyak sekali wayang itu. Contoh kecil. Ini namanya yang biru ini saya kasih nama Bambang Senet. Bambang Senet. Ya, ini salah satu juga putra angkat dari Semar juga. Jadi Semar itu juga punya putra angkat. Kalau sering dilakonkan itu dia diberi nama Bambang Senet. Cuman sebenarnya gambaran yang pada dasarnya Bambang Senet ini adalah rakyat jelata. Ya, rakyat kecil gitu. Podo ya Semar. Pada sama dengan Bagong ini sama. Jadi Bambang Senet ini karena dia putra angkat juga, jadi memanggil Bagong Kakang. Tapi lebih halus suaranya, gitu. Karena nurut sekali karakternya. Monggo dicoba Mas. Senet, nggih Kakang. Jan, aku matur karo kowe ya Senet. Sesuk-esuk mangkat nyeng sawah ngeluku. Nggih. Lukune aja lali dilandhepi dhisik. Engko nek ana tebang lirilir ngono tutno sebabe ben lakune nggonmu ngluku dadi apik lan becik. Nggih Kakang. Kula badhe nyuwun pamit badhe nyapaken luku-lukunipun. Ya, sesuk Kang Petruk ben yo teka. Engko karo Kang Gareng ben yo teka. Ngono Sedet. Aku yo tak teko engko sesuk karo Mbak Yumu. Nggih, Kakang. Kula bidal riyin. Ya. Njuk dite. Loh, kok nggo duit barang iki kuwi piye to ki? Lah mengke nek tuku ungkal. Lho, ungkal wis dicepaki bapak. Waduh. Niki pripun nek ngoten? Loh, piye to? Yo ndang mangkat to. Ini satu contoh. Jadi sebenarnya filosofi ngeluku itu filosofi. Ngeluku ngelus laku. Jadi memperhalus jalannya kehidupan. Mas.
sadurunge menjelasne luku ya kan. Ini kan ya para kanca kan. Ini kan semua kan udah mengerti lah. Di campuran bahasa kita tadi menjelaskan ini kan Kang Mas Wiwit ya. Mas Wiwit ini menjelaskan menggunakan bahasa Jawa. Memang pewayangan ini kan identik ya, identik menggunakan bahasa Jawa dan budaya wayang ini kan banyak. Di Sunda sendiri kan juga ada wayang ini dan terutama hari ini khusus untuk wayang kulit. Nah, monggo Mas, jelas nih. Kalau dari segi bahasa memang sing luku mau Mas. Nah, bilang luku ya. Langsung luku gitu. Nah, yang penjelasan ben konco-konco ngerti kan. Ngeluku. Misalnya kalau ngeluku itu sebenarnya dari bahasa ya apa ya? Ada yang mengatakan bahwasannya ngeluku itu kalau dalam ajaran saya itu ngeluku ngelus laku. Jadi memperhalus jalannya kehidupan. Jadi biar kita tetap berjalan pada porosnya, pada ajaran kita gitu. Jadi kenapa dia dikatakan ngeluku? Jadi dalam kalau misalnya identik nek ning nggon sawah ki mesti lagune ilir-ilir. Lir-ilir tandure wasumilir ta ijo royo-royo tak senggot manten anyar. Identik dengan itu. Wih, enak suarane dalang tenan nih. Dalang nanti. Wih, lek kopine iso turu aku. Gitu. Itu sebenarnya ya lagu-lagu yang bagaimana lir-ilir ayo anak muda itu pada bangun. Ilir-ilir ngelilir artinya bangun. Ya. Lir-ilir tandure wasumilir. Ayo, ini tanamannya itu sudah sumilir, artinya para pemuda yang mulai bangkit gitu. Tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Sekarang kalau misalnya Bro Anes lihat seorang pengantin baru itu wah luar biasa, cantik karena memang dia paras wajah orang yang sudah siap mapan menjadi seorang pengantin, otomatis cantik dan ganteng lah cara-caranya. Lir-lir tak senggo temanten anyar gitu. Jadi ngliliro, bangunlah, ayo para anak muda kita bangun untuk bagaimana mempersiapkan apa yang harus disiapkan. Jadi usia produktif sebagai anak muda jangan cuma tidur aja. Gitu. Terus apalagi zaman sekarang wis anak muda wis kecantok karo ini sing karo ini kita langsung paling ini. Ya, wis balik. Hilang waktunya sudah hilang. Waktu itu tidak akan datang berulang kali. Karena waktu akan sekali itu saja datang. Semisalnya kamu hari ini tanggal 4 bulan 4 tahun 2023, maka tidak akan datang kembali tanggal 4 bulan 4 di tahun 2003. Tapi saiki tanggal 6, Mas. Sekarang tanggal 6. Gitu. Maksudnya itu contoh aja gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, waktu itu akan tidak berulang. Tidak akan pernah berulang kembali. Jadi, hari ini kalau kamu tidak bermanfaat, kalau kamu besok juga tidak akan bermanfaat, selamanya kamu tidak akan bermanfaat. Gitu. Jadi, apa yang harus kamu bicarakan dan apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu cita-citakan. Itu. Jadi hari ini harus kamu jelaskan dan harus kamu jalankan. Sama seperti lilir-lilir, ayo podo nglilir, ayo podo tangi. Nah, tak senggo temanten arep. Bocah angon penekno blimbing kuwi. Lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodo tira. Artinya apa? Artinya begitu kita memang untuk membasuh dodo tira, untuk membersihkan kita selalu menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Selalu menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa. Kita dalam berusaha, dalam kita mencapai sesuatu ya jangan tinggalkan dengan doanya. Kan seperti itu. Lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodo tira. Dodo tira tumitir bedahing pinggir. Dandamono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Sebo mengko sore itu ya seperti waktu itu kalau sudah pagi matahari terbit maka akan terbenam di sore. Makanya usia itu bisa digambarkan dalam waktu itu, kurun waktu itu. Seperti itu. Ini ya surak huri. Menarik ya. Di dalam pewayangan ini ternyata itu pesan moralnya sangat tinggi. Luar biasa sekali. Jadi pantas ya.
Jadi para leluhur kita itu dulu bahwasanya wayang ini bisa dianggap sebagai syiar kan, untuk tadi dijelaskan ya, mungkin kalau yang di Hindu terkenal Mahabharata dan tadi di Sari Sunan Kalijaga ya. Sunan Itu Kalijaga. juga menjelaskan pewayangan. Jadi ini hari ini ya, hari ini kita cukupkan untuk sekian ya. Karena kenapa? Ini akan berseri teman-teman semua. Karena mumpung Pak satu, Pak wayang. satu. Iya. Jadi untuk penjelasan pewayangan ini kita harus melanjutkan. Kenapa? Menurutmu gimana kalau setelah ini terus kamu mau nikah lagi gitu? Atau mau nikah lagi atau mau cari cewek atau gimana? Itu urusannya. Iki ngenyek apa piye? Maksudnya ngenyek apa piye? Enggak. Iki Karena gini. waduh. Karena kalau kita Repot sudah ya. mengeluarkan yang namanya Bambang Senet, kalau Bambang Senet itu tipenya dia ini menikah dengan Repot iki ngene iki. sampai suatu ketika ada lakon yang namanya di situ itu Bambang Senet mau nikah dengan putra dari Prabu Kresna. Itu waktu itu Sik. Bambang Senet iki lanang toh? lanang. Lah kok nikah karo putra? Putri Ah. maksudnya putri dari Sri Kresna pada saat itu. Ini ada satu lakon yang pernah saya bedah gitu. Dia sampai menyiapkan yang namanya lakonnya harus apa, pengiringnya harus dewa 9. Terus apa itu kira-kira piye nek kowe ini kelihatannya sepele. Bambang Senet ini sepele gitu. Jadi sebenarnya Bambang Senet ini pernah punya lakon yang luar biasa juga gitu. Untuk dilanjutkan Bambang Senet di part selanjutnya. Mas. Gitu. Oke. Untuk lanjut. Oke. Karena ini kayaknya mengarah mengejek saya ini. Bukan. Mentang-mentang belum menikah. Saya masih 17 tahun, Mas. Plus berapa? Ya, plus itu lah. Terus kemarin sama yang orang Blitar itu gimana? Lah kok iso Bisa lagi. gosip barang lo. Blitar barang lo. Waduh. Bisa. Loh, Para iya. sahabat semua. Ini kayak Bahaya ini. kayak pencitraan aja ini kemarin yang dengan orang Blitar ini pencitraan ya. Jangan dianggap itu jangan. Bahaya ini ya. Oke. Untuk Pak Dalang Siap, niki oke. matur sembah nuwun Siap. langkung rawuhe Siap. teng mriki. Oke, Nanti kita nunggu waktu Pak Dalang karena Pak Dalang tadi sudah menyampaikan katanya ada acara, jadi waktunya nggak bisa panjang. Nanti ini tadi sudah disampaikan mengenai lakon Bambang Senet dan mungkin untuk membahas tentang percintaan ya. Dan ya semoga ini Dalang ini kan agak-agak selengean nakal. Kalau saya terus disindir bahaya ini. Oke, para sahabat semua, terima kasih telah menonton dan tunggu seri-seri selanjutnya karena ini akan menarik ya untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua ya untuk like, komen dan apa Mbah? Subscribe. Niku. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Siap.